Prof. Oke, Baik, kita sudah berada pada titik 19. Kita akan segera memulai pelatihan kita. Dan untuk itu maka mari kita pertama-tama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan admin. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaan, bangsa yang tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, teman-teman sekalian, pada malam ini kita akan melakukan kegiatan webinar dengan topik mengenali atau melakukan riset digital sebagai satu dari berbagai kegiatan ISC, terutama terkait dengan konteks pemikiran. Mengapa ini dilakukan? Karena kita sekarang ini sudah tidak bisa lagi lepas dari dunia digital, bahkan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Namun diapain nih gitu? Ya, ketika kita mau mencari data, kita lupa bahwa di dunia digital itu ada banyak sekali data. Tapi begitu kemudian kita mau cari datanya, juga lalu bingung bagaimana metodenya. Nah, itulah yang kemudian lalu menjadi salah satu kebutuhan yang kita lihat dalam konteks dunia masyarakat kelas menengah yang menjadi bagian dari pendukung IKLSC, hal mana kemudian akan direalisir melalui kegiatan pelatihan ini. Namun demikian, sebelum kita masuk pada pemaparan materi oleh Prof. Dar dan juga Mas Radiat Moko, tentu ada baiknya kita mendengar sapaan dari Ketua Umum IKLSC, Prof. Gumilar. Prof. Gumilar, dipersilakan. terima kasih Prof. Adrianus, Prof. Sudarsono Harjo Soeharto yang saya hormati, senior, sahabat kita semua, Mas Moko, Dr. Harjo Moko, ya, yang sama-sama kita banggakan ya, dan juga para hadirin sekalian. Topik yang diangkat oleh ISC melalui kreativitas Waka 1 ini merupakan hal yang penting ya, berada di frontier pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang metodologi. Kita mengetahui kita sekarang berada di ambang era partikel nanoteknologi ya, yang sebelumnya yang menggantikan era komputer sebelumnya menggantikan era listrik menggantikan mesin uap. Nah, di era teknologi partikel nano kita mengetahui bahwa digitalisasi merupakan hal yang penting di berbagai bidang ya, termasuk berkembangnya juga di era ini penggunaan artificial intelligence yang lebih luas ya. Juga kita menyaksikan bertumbuhnya development capitalism. Development capitalism itu kapitalisme yang lebih menguntungkan masyarakat, tidak terlalu banyak broker-broker di dalamnya. Dan banyak hal ya yang kita saksikan ya. Nah, ilmu pengetahuan di bidang social science khususnya terjadi juga
lompatan-lompatan atau perkembangan-perkembangan baru menyesuaikan dengan konteks ya. Nah, pada hari ini Prof. Dar akan menyajikan mengenai digital methodology in social research begitu ya. Dan tentu kita akan mendengarkan seperti apa ya barangkali perkembangan yang paling updated di bidang ini serta teknik-teknik yang mungkin bisa kita pahami untuk kita kembangkan juga bersama-sama ya, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita di dalam konteks di era yang digital ini. Saya kira demikian, Pak Waka 1, Prof. Dar, terima kasih banyak, Mas Moko, terima kasih banyak hadirin para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om, Santi, 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 Om. Terima kasih Prof. Gum selaku Ketua Umum IKLSC yang selalu mendampingi kita dalam setiap acara. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita masuk pada materi. Narasumber dari kegiatan ini ada 2 orang, ya, cowok semua, ganteng semua nih. Tolong admin dipasang CV-nya, Mas Radiat Moko juga boleh, ya. Beliau adalah seorang lulusan dari sosiologi dan sekarang berprofesi sebagai dosen, tidak hanya di UI tapi juga di Bakri ya Mas ya, Bakri, dan juga terlibat di berbagai lembaga penelitian. Ini kelihatannya memang Mas Radiat Moko ini asik betul nih di dunia penelitian. Selain juga pernah bekerja, ini saya kira paruh waktu nih, lebih kepada keahlian beliau nih, terutama di konteks kepolisian ya. Ada di Densus, ada di BNPT dan seterusnya. Dari segi publikasinya juga cukup banyak. Saya kira ini juga menjadi satu achievement dari yang bersangkutan. Dan kalau lihat dari usianya, wah ini usianya muda banget nih, ya. Seakan-akan kita sebagai dosennya sudah tua banget nih ya, Prof. Dar ya. Kalau 81, sebentar saya 66 ini. Gitu. Terima kasih Mas Radiat Moko bisa membantu dalam kesempatan ini. Tanpa berpanjang waktu, kami memberikan kepada narsum sepenuhnya. Kita akan membagi 2 pada hari ini dan hari esok. Apakah misalnya pada hari ini konsep dasar dulu, atau besok itu kita latihan misalnya, atau pada hari ini konsep dasar dan sekaligus bentuk-bentuk pelatihan metode riset digitalnya, dan besok lebih pada aplikasinya misalnya, terserah saja Prof. Kita akan berhenti sekitar sebelum pukul 9 pada hari ini, dan juga besok sekitar sebelum pukul 9. Demikian Prof. Dar dan Mas Radiat Moko, saya persilakan. Terima kasih Prof. Gum, Prof. Adi, Bapak Ibu dari ISC dan Pak Moko. Saya perkenankan saya mau share screen dulu karena ke bagian pertama ini saya. Jadi ini ya di sini saya. Saya ikut KSA Lemhanas 2002, KSA 10. Ini jabatan saya sekarang ini nomor 5 ini, Koordinator Research Cluster Economy Organization and Society. Latar belakang jabatan struktural saya panjang di lembaga administrasi negara, pernah juga di Pusat Studi Jepang, ya mungkin sebelum Prof. Gum ya, karena saya wakil direktur Pusat Studi Jepang itu yang pertama, Prof. Hiro ini direkturnya. Nah ini jabatan struktural saya ini semua ada. Jadi saya kira itu ini penugasan legislasinya. Jadi saya ingin memulai dari di sini. Tadi Prof. Adi sudah menyampaikan dunia telah berubah. Eranya era digital. Kalau dulu kita siapkan menjadi profesional, sebetulnya sudah nggak cocok sekarang ini. Menurut artikel ini, yang diperlukan sekarang adalah data scientist. Mengapa? Karena yang disebut the public itu sekarang big data. Yang disebut knowledge itu data. Bureau atau office itu, kantor-kantor zaman dulu menurut pikirannya Weber itu adalah gedung yang megah. Sekarang tidak, platform. Dan berbagai kriteria karakteristik zaman sekarang ini. Ya, jadi sudah benar sekali Prof. Gum dan Prof. Adli mendorong
pelatihan ini karena memang yang diperlukan sekarang itu data scientist. Nah, ini saya kira singkat saja. Nah, dalam sosiologi juga ada nih sekarang buku terbaru 2020 itu. Kita sekarang menghadapi sociology of the digital atau apa sajalah criminology of the digital. Tapi at the same time kita itu sudah harus masuk pada digital and computational sociology. Di mana perbedaannya, karakteristiknya, walaupun tidak dikupas di sini dalam buku ini, tapi sebenarnya kita itu sekarang sudah bergerak dari statistically proven ke visually proven. Jadi kalau kita testing hipotesis, teman-teman yang kuantitatif ataupun yang kualitatif, itu berpedoman pada statistically proven. Itu sekarang ini karena jenis bentuk sumber data sudah sangat beragam, karena the public itu adalah sekarang itu big data itu sendiri, maka sekarang banyak sekali teknik-teknik visually proven instead of statistically proven, walaupun juga masih ada gabungan. Nah, jadi yang sudah mengenal ini dilengkapi dengan mengenal ini, ya, itu akan lengkap sekali. Menjadi bukan hanya profesional, tapi data scientist. Nah, contohnya adalah ini, ya. Ini riset terbaru 2020, publikasinya Q1 itu sudah tidak statistically proven lagi, walaupun menggunakan mixed method research. Tapi tampilannya udah seperti ini. Ini visualisasi. Bukan testing hipotesis yang memenuhi kaidah-kaidah statistikal atau statistik. Tapi adalah visually proven karena yang kita olah adalah data digital, big data. Nah, jadi sudah berbeda, dunianya sudah berubah. Walaupun ada juga pengukuran kuantitatif, degree, closeness centrality, Bedouinis, kemudian agent centrality, tapi tidak dalam rangka statistically proven seperti yang kita kenal. Kita mengenal dunia baru ini sekarang ini. Karena YouTube misalnya itu sudah menjadi big data. Sudah menjadi data yang harus kita kenali mengenai dunia nyata itu sendiri. Dunia nyata. Sehingga memang berubah sama sekali dan memang kita sudah sangat betul lah Prof. Gum dan Prof. Adri untuk masuk ke sana. Nah, kita lihat ini. Ini research mahasiswa S2 kami yang publikasi di Q2. Teorinya sama, tetap sosiologi ekonomi. Tapi kemudian kita nggak ngukur-ngukur lagi mengenai apa namanya H1 gitu seperti kita kenal dulu. Karena sudah ke visualisasi proven. Nah, kita lihat di sini nih. Primary data itu media online, YouTube, bahkan policy regulations yang dalam bentuk data digital. Dulu kita berpikir bahwa primary data adalah yang kita olah, diambil dari wawancara atau dari kuesioner, kuantitatif quality. Sekarang itu primary data adalah korpus data digital. Itulah our primary data. Inilah artikel pertama kali kami setelah Ignato memunculkan buku itu, kami tulis ini. Dan setelah disertasinya Pak Moko. Pak Moko jelas sekali dalam defending di promosi, istilahnya yang namanya primary data itu dalam dunia digital sekarang itu ya ini. Maka di sini ada wawancara nih, in-depth interview and observations sudah menjadi secondary data, secondary reading. Nah, ini sudah kita declare dan sudah diterima oleh Q2. Sehingga sudah no point of return sekarang ini dalam perspektif ini. Nah, sehingga betul nanti kalau teman-teman akan menengok, mempelajari, bahkan bergerak ke arah data digital atau riset digital, maka shifting paradigm. Bahwa data primer itu sekarang ini adalah big data itu sendiri. Nah, itu contoh sekali. Nah, sehingga kita tidak ada testing hipotesis, tapi visualisasi dari big data itu. Nah, sekarang bagaimana teknik mengambil data, big data, bagaimana mengolah, bagaimana posisikan di dalam perspektif ilmu sosial, apakah itu kriminologi, sosiologi, administrasi, manajemen. Nah, inilah tantangan dari riset digital. Tapi sudah tidak perlu dalam
sudah kita tinggalkan, walaupun ada juga kombinasi statistically proven plus visually proven, tapi ada juga yang sudah kita fokus di visually proven. Maka visualisasi baik berdasarkan tekstual maupun berdasarkan data non teks, tapi data digital yang lain, gambar misalnya juga bisa, ya, suara juga bisa. Nah, ini jelas sekali bahwa di publikasi internasional Q2 sudah visualisasi basisnya. Nah, kalian Pak Moko nanti adalah dalam hal bagaimana memperoleh data itu, mengolah dan menginterpretasikan. Becker 2005 ini saya kira pengumuman dari Jerman ini sangat kenal Becker ini. Itu bicaranya group solidarity. Tapi bagi kita yang mengenal dan memperlakukan big data, nggak cukup hanya bicara group solidarity. Karena dalam pikiran Becker adalah data offline yang diolah, fenomena offline. Padahal sekarang fenomenanya digital. Maka sekarang kita introduksi digital group solidarity. Maka cepat sekali ini di-accepted. Dan ini sama dengan yang sebelumnya tadi. Primary reading-nya adalah ini, Twitter, data primernya. Nanti ada wawancara juga itu. Ada wawancara juga. Tapi itu secondary. Nah, ini saya kira fundamental transformation-nya ada di sini. Dan itu dimulai oleh mindset kita. Dan itu memang bagi kita, kami di Departemen Sosiologi, khususnya RC02, itu dimulai disertasinya Pak Moko. Pak Moko sangat waktu itu memang bertransisi, bagaimana memperlakukan data yang diperoleh offline, tapi diolah secara digital, dengan prinsip-prinsip digital. Akhirnya menemukan prinsip bahwa primary data adalah data digital, secondary yang lain. Nah, ini data Twitter yang kemudian kita olah, kita visualisasi. Langsung accepted di Q2. Nah, ini sama juga dengan ini. Ini penelitian birokrasi di Kementerian Dikbud, datanya berupa logbook dari bahan ajar, bank data di bank soal di Kemendikbud. Kita olah dengan tampilan ini. Tampilannya. Jadi sudah tidak ada lagi statistically presentation seperti yang dulu kita pikir, tapi visualization presentation. Inilah salah satu kekhasan. Ini yang terbaru ini. 2003 ini, 2023. Ini mahasiswa kita juga dulu S1-nya kriminologi ini, mahasiswanya Prof. Adri. Terus S2-nya saya bimbing. Datanya data Twitter. Yang Chinese migran ini yang saya tanyakan kemarin ke Pak Anies Baswedan, ini hasil penelitian kami ini mengenai Chinese migrant workers ini. Dan proven bahwa memang ada gejala fenomena Trojan algorithm. Ya, kita tidak membahas detail Trojan algorithm, tapi karena kita masalah data digital, saya akan melompat. Ini Pak. Digital data dalam burung primary. Document and in-depth interviews secondary were collected to answer these questions. Jadi sudah ada research question-nya, tapi kita berpikir bahwa kita memperlakukan data Twitter itu adalah data primary reading, sedangkan setelah kita memetakan visualisasi, ketemu actors-nya, ketemu jaringannya, baru jaringannya kita kejar ini. Ini kenapa kok ada seperti ini gejalanya? Kita mencurigai atau menghipotesis ada Trojan algorithm, baru actors-nya bicara. Itu bukan data primer. Dulu kita pikir kalau wawancara itu data primer. Enggak, kita sekarang perlakuan, data primer kita, primary reading kita adalah digital data. Wawancaranya sebagai secondary. Dan ini sudah proof ini oleh Q2, Emerald. Nah, dengan demikian, ini tampilan statistiknya misalnya statistik tenaga kerja, trade-nya juga ada. Tapi tampilan dari hasil olahan data Twitter tadi sebagai primary reading sudah beda. Visualisasi. Tidak lagi secara statistik, uji hipotesis statistik. Itu kekhasan. Ini yang terbaru.
betul-betul spektakuler ini. Mengapa spektakuler? Ini mengolah data digital dari 5.131 komentar, deskripsi, dan rating di dalam Bukalapak. Nah, Bukalapak itu berapa ribu items yang dijual, tapi berapa puluh ribu komen dan sebagainya. Ini dari 1988 ID yang ada di Bukalapak khusus untuk functional food product. Padahal produk yang dijual di Bukalapak itu luar biasa banyak. Dan ini hanya ini penelitiannya. Jadi apa namanya lalu lintas transaksi yang ada atau percakapan yang ada di Bukalapak itu udah berhasil diambil, di crawling, dan itu ilmunya Pak Moko. Kalau tidak ada dari Pak Moko yang mampu mengutak-ngatik terus bagaimana nih ngambil data dari Bukalapak, kita semua nggak akan bisa buka. Tapi setelah dibuka, kemudian kita konstruksikan dengan sosiologi, social embeddedness, standardization, value construction, willingness to pay, kita langsung bisa menyodorkan new knowledge tentang digital social construction. Dulu kita hanya mengenal social construction of willingness to pay, termasuk Becker. Nah, jadi inilah kekhasan ini. Makanya setelah publikasi terakhir ini, Prof. Iwan juga membaca kemarin WA dengan saya, kita suatu saat akan undang itu Becker. Mengapa? Karena Becker tidak pernah bicara digital social construction atau digital willingness to pay. Tapi kita mampu menyodorkan itu. Halo, mohon maaf, bocor. Nah, jadi inilah sebenarnya introduksi ini sudah singkat sekali yang memang saya ingin menunjukkan bahwa dunia sudah berubah, yang diperlukan adalah data scientist. Maka benar Pak Adri, Prof. Gum itu akan membekali teman-teman di ESC ini dengan data science. Nah, data science kita sudah berikan contoh baik di jurnal Q1, Q2, Q3 lengkap, dan keahlian kita semakin berkembang terus-menerus. Nah, nanti Pak Moko akan bercerita. Jadi saya kira kemudian nanti kalau bertanya, wah bagaimana ini deduktif-induktifnya? Nah, kita kan bisa juga ada abduktif. Nah, jangan-jangan memang ini yang memang belum ada dalam publikasi. Di mana tempatnya kalau kita merubah primary sources, primary reading yang dari interview atau questionnaire, itu kita rubah menjadi primary reading-nya adalah data digital, sedangkan interview-nya itu adalah secondary sources. Itu termasuk di mana ini deduktif induktifnya? Jangan-jangan memang di abduktif. Itu yang memang harus kita diskusikan. Tapi yang pasti adalah bahwa sekarang tren jurnal internasional itu ke arah sana. Dan berdasarkan perkembangan terbaru, 2 hari yang lalu saya di-email oleh satu konferensi besar tahun 2024, saya diminta menjadi menjadi speaker, invited speaker untuk bicara ini. Jadi karena memang ini tren baru. Nah, jadi saya kira Prof. Adri, Prof. Gum, dan teman-teman, Pak Moko, inilah yang saya perkenalkan supaya kita singkat, kita bisa menghemat waktu. Nanti Pak Moko akan mengisi materi-materi dan diskusi. Jadi demikian saya kira Prof. Adri, kalau mau diskusi boleh, mau langsung Pak Moko juga boleh, bebas. Pak Moko itu mau suruh bicara 2-3 jam juga nggak ada habis-habisnya. Banyak sekali materi. Silakan Prof. Adri. Mungkin sebelum masuk kepada teknis lah kalau boleh dibilang begitu, saya ingin bicara dulu atau bikin pertanyaan dulu Prof. Dar. Ya, boleh. Nah, begini, kalau data data primernya adalah data digital dan data wawancara menjadi data sekunder, ya. Itu kan lalu juga masuk pada persoalan epistemologi, mencari datanya kan. Iya. Epistemologi kita berubah nanti. Fungsi pengetahuan dicari bukan dari omongan orang, tapi dari omongan orang yang sudah didigitalkan, begitu ya. Baru kemudian dijadikan sebagai bahan pengetahuan. Nah,
artinya ini satu hal yang sebetulnya jauh sekali tembakannya ini. Begitu, Prof. Memang jauh sekali, Prof. Karena omongan yang sudah ditulis dalam digital itu jauh lebih besar. Apalagi misalnya yang ada di Bukalapak tadi yang komen mengenai barang yang dijual. Nah, itu jauh lebih besar daripada omongan langsung yang kita tanya itu. Dan itu yang mempengaruhi ambil keputusan semua, baik itu produsen, konsumen, traders. Jadi begini, ini menarik. Saya kira betul pertanyaan Prof. Adri. Dulu tahun 1970 itu Lemon Akhirlov itu menulis artikel Market for Lemon, ya, Market for Lemon, di mana mobil itu, ya, kalau mobil bekas kecenderungannya harga jatuh. Ini kenapa? Karena walaupun mobil diproduksi sebanyak mungkin dan dengan quality control yang bagus, itu ada mobil lemon, yaitu yang salah produksi. Nah, begitu beberapa saat dijual, itu yang mengetahui mengenai informasi tentang mobil itu yang pemilik mobil itu. Nah, yang tidak punya, yang mau membeli nggak ngerti informasi. Itulah gejala asymmetric information. Nah, makanya ada peranan institution sebagai pihak ketiga, katakanlah misalnya otomobil atau Auto 2000, yang berperan untuk menjembatani informasi antara yang punya informasi, pemilik lama, ke yang akan membeli. Itu tahun 70. Nah, 2019 menarik, Beckert itu mengatakan, sebenarnya fenomenanya bukan itu, dia bilang. Bukan asymmetric information yang penting, tapi justru intersubjektif dari semua aktor. Ya, bahkan horizon of meaning dari aktor. Maka harga itu ditentukan sebanyak mungkin, ya, yang tidak karena terkait dengan asymmetric information, tapi terkait dengan intersubjective meaning dari masing-masing actors, pembeli dan penjual. Tapi kemudian setelah kita berhasil membuka Bukalapak, membongkar big data itu, kita temukan lagi fenomena asymmetric information itu. Karena yang pembeli tidak pernah tahu ini barangnya seperti apa. Bagaimana kita mau willingness to pay barang yang tidak tahu itu, yang barangnya belum datang, tapi ternyata kita peroleh melalui tadi, percaya dari komen, dari deskripsi, dari itu, Bro. Nah, sehingga fenomena yang sekarang terjadi adalah unlimited access, asymmetric information kembali lagi, dan anonymous transaction yang di Bukalapak itu. Nah, ini sudah enggak, walaupun Prof misalnya, kita akan tanya offline ya pendapatnya, mempengaruhi nggak? Kalah dengan ada yang terjadi lalu lintas pembicaraan di Bukalapak itu. Orang akan memakai ukuran dari apa yang akan terjadi di dalam Bukalapak itu. Nah, sehingga betul nanti bukan hanya epistemologi nanti, jadinya juga ontologinya akan menjadi pertanyaan. The body of knowledge-nya seperti apa itu? Makanya kami berani, primary reading ini, ternyata Q1 International Social itu nggak lama, hanya 2 bulan langsung accepted. Jadi sekarang saya diundang ke Spanyol untuk bicara gitu. Karena betul-betul ini temuan baru. Nah, kuncinya memang betul-betul ini Pak Moko yang sangat rajin mengutak-ngatik software. Ini gimana cara membongkar? Nah, terbongkar sekarang. Nah, sekarang mau Shopee, mau Bukalapak, mau yang lain, dan any big data itu bisa dikejar terus ini oleh Pak Moko ini. Tinggal kita mau kriminologi misalnya, kita tata dengan perspektif kriminologi, terus perspektif apalagi, begitu. Wow, wah mantap ini. Ya, nah nanti saya akan coba ya, saya akan carikan dulu satu contoh yang satu artikel penuh ya, sebentar saya cek dulu. Ini betul pertanyaan Prof. Maka saya benar-benar sangat mendorong apa kita tidak segera masuk ke data analisis, digital research. Padahal ini sudah menjadi, nih kelihatan sekarang Prof. Ini Prof. Ini kan ribuan data yang ada di kotaknya Bukalapak itu. Nah, tapi
Ini nih, social embeddedness kita cari dari mana nih? Dari tadi komen, deskripsi, alhamdulillah, maaf, mengecewakan, ramah, makasih, puas, terima kasih, ya kan? Kemudian standarisasi. Nah, orang mau tahu ini kualitas seperti apa? Bahan, rasa, mengandung, tumbuh, zat, gizi, tekstur. Justru ini yang paling banyak di dalam big data itu. Orang nggak percaya lagi mau tanya kepada Pak RT ini gimana, oh nggak setuju, atau ibu-ibu yang enggak dari sini. Nah, sekarang yang jutaan data di sini unlimited itu gimana cara ngambilnya? Itulah tugas kita dan kita sudah berhasil. Nah, sampai begini Pak, nih BPOM diperkaya, lumer, latih, fungsi, belajar. Ini dari konsep standardization, ini apa namanya? Dari sosiologi ekonomi. Kemudian value construction-nya. Barang bagus banget, murah, aman, pengiriman cepat, sesuai, diterima. Ini banyak sekali. Dan karakteristiknya sekali lagi satu, tadi anonymous transaction, nggak ada yang kenal di siapa. Kemudian unlimited access, aksesnya unlimited, calon pembeli, penjual, pelapak, ya, pelapaknya atau yang punya platform. Kemudian asymmetric information, muncul lagi nih seperti apa namanya lemon tadi. Nah sekarang willingness to pay, beli lagi, recommended, langganan, nah, coba. Ini bertumpuk-tumpuk di dalam big data itu. Nah kemudian kita setelah berhasil itu, jaringan sosial, interaksi sosial ini kan ininya, udah nilai fisik ini bagaimana menurunkan operasionalisasi dari data mentah ke konsep yang kita pilih, yaitu tadi the body of knowledge tadi. Nah, bagaimana kemudian hasilnya? Nah, ini di frameworknya tentu jelas visualisasi. Tadi bongkar datanya, kita sistematisasi, setelah itu visualisasi. Waktu nambang data pakai software tertentu, katakanlah Python. Nah, bagaimana kemudian menampilkan Google Studio? Ini tampilannya. Kelihatan sekali kan sudah sangat bisa dibedakan mana yang nanti terkait dengan apa namanya embeddedness tadi, standardization dan seterusnya. Kemudian ini tampilannya, ini mengenai value, ini mengenai embeddedness. Kemudian ini mengenai value constructions, terus baru feedback. Ini semua bisa diolah. Maka kemudian sekali lagi ini total sales and positive rating. Ini semua bisa dari apa pengolahan data ini, recommended status. Maka sekali lagi ini benar-benar, maka kami mengatakan di dalam artikel ini sebagai mana ini? This study mark a new chapter in the study of contemporary economic sociology. Ini sudah era baru, chapter baru, bab baru dalam riset sosiologi ekonomi, in which conventional conceptual framework are applied to uncover digital market phenomena using research method that fully process big data in the business field. Nah, jadi Pak, ini sudah no point of return, dan sekarang dengan cara ini riset begitu mudah, cepat, time consumingnya sangat pendek. Karena begitu sudah mampu meng-crawling data itu nggak perlu menitan, bisa detikan juga langsung keluar semua, langsung bisa dikonstruksikan, dianalisis. Sehingga ini hanya dengan mengolah ini nggak perlu lagi nunggu wawancara, nggak perlu lagi kemudian komite etik nanti inform concern itu konsen, nggak perlu. Gimana orang ada di big data berubah lagi nih loh. Silakan, Moko. Baik Bapak Ibu, ini sebelum masuk pada teknis, jika ada yang mau diskusi ini, diskusinya pada level filosofi dulu nih, ya. Silakan Pak Surya. Silakan. Pak Surya, Pak Helmi Johannes, ada yang mau dikomentari?
Oke, kalau belum ya sudahlah, kita mulai masuk saja ke materi. Silakan Prof. Baik. Nanti kita sambung lagi. Ya, silakan Pak Moko. Ini orang yang dibalik kenakalan untuk bisa membongkar data itu Pak Moko ini. Baik, terima kasih, Ya, Prof. sebelum itu Adri. saya ganti device ya Pak ini, Pak Prof. Adi. Ya, Ya, silakan Prof. Baik, Prof. Enggak, Pak. Prof. Adri, Prof. Dar, Prof. Gum, gitu. Mohon izin untuk presentasi, Prof. Ya, monggo Pak. Nanti kalau ada kekurangan dan kekurangan bisa di backup, Prof ya. Baik. Ya benar tadi sampaikan sama Prof. Dar terkait dengan progres kita di UI ya, di sosiologi, mencoba untuk mengembangkan metode riset digital. Memang menjadi satu tantangan bagi kami karena sebagian besar dari kami memang terkait dengan penelitian kuantitatif ya, ataupun juga penelitian tentang riset digital sangat minim sekali. Penguasaan tentang software dan sebagainya menjadi tantangan berat. Karena ketika mencoba untuk mengumpulkan data itu pasti tantangannya ya dari situ gitu. Jadi namun dengan keterbatasan yang ada kita berupaya untuk mengembangkan riset ini. Ini sebagai pengantar saja Bapak Ibu sekalian terkait dengan metode riset digital yang mungkin besok sesi yang besok mungkin akan lebih pada hal yang teknis ya terkait dengan bagaimana cara mengumpulkan data dan bagaimana kami menganalisis data itu seperti itu. Kita mencoba memahami terkait dengan riset digital ini tidak lain dari revolusi teknologi informasi kan ya. Pengaruh teknologi informasi sangat kuat sekali di masyarakat itu. Jadi kita bisa melihat di semua aspek ya, di sosial, ekonomi, politik. Namun sangat minim sekali menjadi objek bagi peneliti sosial humaniora seperti itu. Dan kita bisa pahami masyarakat sudah melekat sekali itu terkait dengan teknologi informasi itu. Ya buktinya ketika HP kita tidak terbawa ya kita ke bekerja atau ke kampus atau aktivitas yang lain, kita merasa ada yang kurang gitu. Sehingga kita mesti harus balik lagi pulang ke rumah untuk ngambil HP itu. Itu salah satu ciri bahwa ternyata penguatan teknologi informasi sangat melekat di publik itu. Di samping itu ada perkembangan yang sangat spektakuler ya di riset sosial gitu kan ya, terkait dengan misalkan tadi kita lihat mengolah data lewat social network analysis itu waktu zaman tahun 2000-an SMA nggak begitu berkembang gitu kan, karena memang software-nya belum ditemukan gitu. Nah saat ini ketika software ditemukan maka ya sangat membantu sekali untuk memetakan jaringan-jaringan yang begitu kompleks. Di sisi lain, kita bisa melihat ada konsolidasi teman-teman dari riset digital di sosial humaniora seperti itu. Karena perkembangan yang begitu masif terkait basis IT ya, bahkan sampai saat ini muncul AI dan sebagainya, akhirnya juga mau nggak mau ya mempengaruhi ya bagaimana tools yang ada itu dalam riset-riset yang ada itu. Apalagi kebijakan kita juga mengarahkan pada riset digital gitu. Namun yang menjadi persoalan adalah ya tadi masalah tentang gap teknologi itu yang perlu kita menjadi perhatian gitu kan ya. Bagaimana mengembangkan teknologi yang mampu membantu kita dalam riset digital. Sedangkan perkembangan itu lebih banyak dimotori sama teman-teman di IT seperti itu. Itu yang menjadi problem. Nah, persoalan ini sebenarnya sangat masif ya ketika ada pandemi Covid gitu kan. Ketika pandemi Covid, teman-teman mau wawancara di lapangan, ternyata susah gitu kan, karena ya persoalan keamanan, kesehatan dan sebagainya menjadi utama. Sehingga ya salah satunya ya harus menggunakan tools ya, atau menggunakan cara bagaimana bisa mengambil data. Nah dari sinilah banyak sekali perkembangan itu kan terkait dengan riset digital itu. Namun persoalan yang kita hadapi juga ya terkait dengan ini pendekatan seperti apa itu, apakah kuantitatif atau kualitatif gitu. Itu yang menjadi problem-problem yang seringkali kita mendengar itu ketika barter itu muncul. Nah kita memahami riset digital itu ya kita memanfaatkan jejak data digital gitu kan, mengambil data digital karena memang temanya sudah riset digital gitu kan. Nah sebelumnya kalau kita bisa pahami ternyata riset digital sudah digunakan ya di riset marketing gitu kan ya,
ataupun di riset-riset lainnya gitu, tapi masih belum mendalam gitu kan ya. Yang benar-benar berani bilang ya ini riset digital, itu jadi problem. Nah, di sini kita mencoba untuk berupaya untuk mengembangkannya yang benar-benar tampil bahwa resource utama terkait dengan data yang ada itu adalah dari sumber digital. Itu yang menjadi satu tantangan gitu kan. Karena paradigma sebelumnya gitu menganggap bahwa resource utama ya data-data kalau misalkan kualitatif ya harus menggunakan wawancara gitu kan ya, menggunakan observasi, menggunakan data-data yang primer gitu kan ya. Ataupun ketika kita bicara masalah kuantitatif ya harus menggunakan survei yang mencerminkan populasi yang ada. Nah, di sini kita ditantang gitu. Riset digital apakah benar-benar berbeda gitu kan ya, yang benar-benar berupaya ya mencoba untuk mengolah data digital menjadi sebuah output riset yang hampir sama setara ya dengan riset-riset sebelumnya. Maksudnya kuantitatif ataupun juga kualitatif. Fenomena yang ada di samping tadi ya terkait dengan software, terkait dengan metodologi gitu kan ya. Kita juga dihadapi dengan big data. Big data ini menjadi sangat vital sekali karena apa? Seringkali pertanyaan yang ada itu menanyakan gitu kan ya. Loh, ini nanti validasinya seperti apa? Konfirmasinya seperti apa? Sedangkan data yang begitu banyak sekali atau disebut sebagai big data ini jutaan sekali. Dan ketika kalau mengkonfirmasi itu ya nggak mungkin lah gitu kan ya dengan cara manual gitu kan. Sehingga hal itu seringkali diperdebatkan, ditanyakan gitu kan. Sehingga memang ada satu sisi yang ada beberapa kubu yang mengatakan ya itulah ciri khasnya big data riset digital ya. Ada satu sisi yang mencoba untuk menggunakan tradisi lama untuk mampu untuk bisa memvalidasi data itu dengan tools ya, software yang ada gitu. Ya semisal misalkan data-data yang ada untuk melihat kesesuaian ya kita bisa menggunakan Turnitin ya, atau apakah ada kesamaan dengan data-data yang sudah ada ya, atau software yang lain gitu. Yang sebenarnya Turnitin digunakan untuk melihat plagiarisme, tapi Turnitin bisa juga digunakan untuk mencocokkan data digital yang ada seperti itu. Ini sebagai tantangan di riset digital. Di sisi yang lain ternyata di Indonesia sendiri kalau kita melihat yang menggunakan internet itu ternyata juga mengalami peningkatan gitu kan ya, peningkatan yang cukup signifikan gitu kan. Bahkan di dalam data yang ada dari APJ itu menunjukkan 78,9% itu ternyata mengakses internet gitu. Artinya ketika mengakses internet berarti kan dia melakukan interaksi sosial ya di dalamnya kan ya. Ketika dia melakukan interaksi sosial banyak sekali hal-hal fenomena sosial yang bisa kita gunakan atau kita soroti sebagai sumber data untuk riset-riset kita seperti itu. Tapi problemnya ya karena ini masih baru gitu kan ya. Jadi ya masih belum begitu berani ya untuk mendalami secara dalam gitu kan ya terkait dengan akses internet yang memunculkan interaksi sosial yang ada gitu. Seperti itu. Bahkan di daerah-daerah yang ada seperti Jawa itu hampir tercover keseluruhan gitu kan. 89% itu masyarakatnya menggunakan akses internet. Sedangkan di luar Jawa mungkin penurunannya nggak begitu besar gitu kan. Kurang lebih ya di antara 78,9% itu. Nah, demikian kalau kita pahami tentang masyarakat dunia pun juga sama gitu kan. Ternyata ya 57,2% masyarakat kita menggunakan akses internet seperti itu. Dan akses yang lain seperti sosial media dan sebagainya juga telah digunakan. Artinya ya sebenarnya ini adalah salah satu peluang ya kita untuk melakukan riset-riset di dunia digital gitu. Karena masyarakatnya sudah aware dengan dunia digital itu. Demikian juga kita melihat di Indonesia pun juga sama sebenarnya, hampir sama ya. Masyarakatnya juga banyak sekali menggunakan aktivitasnya menggunakan internet gitu kan. Artinya pertukaran data gitu kan ya, bercerita tentang fenomena gitu kan ya. Informasi-informasi yang beragam banyak sekali yang bisa digunakan untuk riset itu sendiri gitu. Ini kalau kita melihat waktu orang Indonesia pun juga sama ya. Jadi hampir 7 jam itu 42 menit mereka menggunakan dan mengakses internet seperti itu. Jadi kalau kita proporsikan dalam kehidupan mereka dari bangun tidur ya, bangun tidur paling nggak butuh 5 jam atau 6 jam itu kan ya. Kemudian waktu-waktu yang lain ya hampir seimbang gitu. Seperti itu.
Begitupun juga kita melihat bagaimana mengakses sosial media itu sampai 3 jam per hari. Mencoba untuk online dan banyak aktivitas ya cukup lumayan. Jadi aktivitas-aktivitas masyarakat kita sudah mengarah ke masyarakat digital atau bahkan sudah menjadi masyarakat digital sendiri. Seperti itu. Nah, terus mereka di dalam aktivitasnya untuk mengakses internet apa saja gitu kan. Nah, salah satu yang paling banyak itu ya mencari informasi gitu kan. Karena sumber informasi yang banyak didapatkan ya dari internet. Seperti ketika riset Bukalapak itu kan keputusan untuk membeli ternyata bukan dari orang tua gitu kan, ataupun dari teman-teman dekat ya. Mereka membeli apa yang di Bukalapak di toko online itu lebih banyak mendapatkan informasi dari orang-orang yang memberikan komen gitu kan. Nah, ini kan ada pergeseran gitu. Pergeseran yang dulunya ya ketika kita membeli sesuatu harus diarahkan orang tua, ini malah orang lain kita nggak tahu juga gitu. Kita yang nggak tahu juga, tapi tiba-tiba memberikan komen gitu kan. Entah itu komen positif, entah untuk komen negatif, sehingga itu mempengaruhi kita untuk membeli barang itu sendiri. Seperti itu. Dan di samping juga mencari informasi, mereka pun juga mencoba untuk mencari ide, inspirasi, dan sebagainya. Artinya kalau kita melihat bahwa sumber-sumber informasi menjadi asupan kebutuhan primer ya di masyarakat kita saat ini gitu. Seperti itu. Bahkan ya dia melakukan aktivitas seperti meeting yang selama ini lebih banyak dilakukan di darat, malah lebih banyak dilakukan di dunia maya gitu kan, lebih efektif, lebih cepat ya daripada kita harus janjian ketemu dan sebagainya di tempat yang sepakati, tapi membutuhkan waktu dan proses yang lumayan seperti itu. Website-website yang ada kita bisa pahami ternyata orang-orang Indonesia pun juga banyak membuka google.com gitu. Artinya google.com ini sumber informasi dunia ya. Jadi sudah global ya, tidak cuma ada di lokal saja, tapi dia bisa mengakses kemana-mana. Gitu. Kemudian YouTube gitu kan, pergeseran juga terlihat ya. Dulu masyarakat cenderung mendapatkan informasi dari televisi, sekarang sudah berbeda menggunakan YouTube. Dan YouTube pun juga bisa menyesuaikan ya informasi-informasi apa yang diinginkan oleh user atau masyarakat kita gitu seperti itu. Artinya di sini juga bisa melihat bahwa ya kondisi perubahan itu bisa terlihat secara jelas seperti itu. Kemudian ada Instagram, ada Twitter gitu kan. Dan masing-masing media sosial ini memiliki ciri khas gitu kan yang membedakan dengan yang lain. Misalkan kalau kita melihat orang-orang yang suka pamer ya kita bisa lihat di Instagram gitu kan. Kalau kita lihat dan mencarinya di Twitter nggak akan ketemu gitu kan. Tetapi kalau mencoba untuk mencari riset-riset terkait dengan pertarungan gagasan, kepentingan politik, kepentingan tertentu, ya kita mencoba untuk mencarinya di Twitter seperti itu kan. Jadi riset-risetnya bisa kita terlihat jelas tuh coupling-couplingnya ya, tempat-tempat lokus-lokusnya gitu kan ya. Lokus penelitiannya di mana, di YouTube, di Facebook atau Instagram atau di Twitter. Bahkan sekarang juga muncul namanya WhatsApp gitu yang belum tereksplorasi gitu kan. Karena untuk mendapatkan datanya itu agak sensitif gitu kan. Yang pertama ya nanti kita nggak tahu apakah nanti undang-undang ITE juga menjerat bagi peneliti gitu kan, takutnya seperti itu. Atau memang ya beberapa API itu memang nggak dipublis terlalu ya terbuka ya seperti dibandingkan dengan Facebook atau Twitter ya, sehingga ya riset menggunakan WhatsApp itu semakin jarang. Tapi ada beberapa lembaga-lembaga riset ya, ketika dia mencoba untuk mengetahui perilaku dari masyarakatnya, seringkali menggunakan data dari WhatsApp itu kan, seperti apa perilakunya itu. Tentunya ya ini bukan gratis ya, dijual belikan gitu kan ya di di forum-forum tertentu seperti itu. Demikian juga di Indonesia juga ada Tokopedia. Tokopedia pun juga akan terlihat itu kan siapa yang beli di Tokopedia dan siapa yang beli di Shopee itu kan sudah kelihatan ya. Orang-orang Tokopedia dianggap mempunyai kelas strata yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang beli di Shopee gitu kan seperti itu. Karena barang-barang di Shopee lebih murah dan dikatakan tidak branded lah gitu kan. Meskipun kalau kita pahami barang-barangnya juga sama gitu kan. Orang-orang yang buka lapaknya di Tokopedia juga dia juga buka lapaknya di Shopee gitu seperti itu. Nah, ini menjadi satu yang bisa memahami ternyata
di dalam dunia digital pun juga stratifikasi itu juga ada ya. Lapak-lapak di masing-masing konten portal ataupun media sosial itu memiliki ciri khas yang sudah terbentuk gitu kan ya secara sosial gitu seperti itu. Ya, ini bagaimana kondisi media sosial kita ya. Masyarakat kita lebih banyak menggunakan WhatsApp itu, hampir 92,1%. Tapi ini masih belum tereksplorasi. Instagram sudah ya, Instagram. Nah, di Instagram nanti kita bisa melihat bagaimana symbolic value ya terkait dengan apa yang difotokan itu menggunakan baju apa, kemudian menggunakan barang-barang apa, itu menunjukkan satu simbol yang perlu dieksplorasi atau yang memiliki sesuatu yang perlu digali lagi gitu kan ya untuk bahan-bahan riset tertentu gitu. Dan itu kita bisa koneksikan ya dengan banyak variabel lainnya gitu kan, atau kita bisa komparasikan dengan orang yang berbeda gitu kan, seperti apa. Itu menjadi salah satu riset-riset yang biasa digunakan di Instagram. Demikian juga Facebook, TikTok, dan Telegram, gitu, Twitter dan sebagainya. Karena Twitter membuka akses datanya gitu kan, sehingga riset-riset yang ada yang paling jumlahnya paling banyak, yang paling tinggi di antara media sosial yang ada lebih banyak di Twitter daripada di Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Tetapi ya sekali lagi tadi yang saya sampaikan bahwa ternyata masing-masing media sosial itu sudah membentuk kelasnya masing-masing gitu kan. Itu jadi fenomena menarik ini. Jadi anak-anak yang ingin pamer dan sebagainya nggak mungkin dia pamer di Twitter itu, malah akan jadi bully gitu kan, masal gitu kan. Dia kalau mau ingin pamer pribadinya ya di Instagram ya, atau kalau misalkan lebih bawah lagi dia akan di Facebook gitu kan, seperti itu. Ya, canda-candaan yang ada paling banyak di TikTok misalkan gitu kan ya. Kalau misalkan di Twitter ya nggak terlalu ramai direspon banyak orang. Tapi kalau perdebatan terkait dengan konsep, dengan simbol, dengan ide, dengan macam-macam ya, politik dan sebagainya, ya di Twitter gitu kan. Kalau di Instagram kita melihat damai-damai saja kehidupan itu kan, indah gitu kan ya. Nah, Facebook pun juga demikian ya. Tapi kalau sudah Twitter itu sudah baru terasa ini kubu mana polarisasi yang saat ini ada di Indonesia itu terlihat banget itu di Twitter itu daripada di Instagram ataupun TikTok. Dan media-media sosial yang ada sudah digunakan alat untuk sebagai menguatkan persahabatan ya, keeping close with friend, family dan sebagainya, kemudian mengisi waktu-waktu luang dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kalau kita riset di media-media sosial yang ada, ternyata juga muncul fenomena banyak sekali viral ya, fenomena viral dan sebagainya yang unik, yang berbeda, yang itu memunculkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan untuk dilakukan riset lebih dalam lagi gitu, seperti itu fenomena yang ada. Ya, misalkan kemarin kita mendengar adanya penganiayaan di pas Pampres ya, misalkan itu jadi berita yang bisa ditarik kemana-mana. Bisa ditarik ke politik, bisa ditarik ke sosial, gitu kan, ditarik ke birokrasi dan sebagainya, gitu kan. Tergantung kemampuan kita untuk mendalami. Gitu. Artinya di sini kita bisa memahami ternyata riset digital itu tidak kosong, gitu kan ya. Artinya bisa banyak hal yang kita bisa dalami, gitu kan. Kita bisa eksplorasi lebih dalam lagi. Gitu. Jadi tidak kalah dengan dunia-dunia yang real, gitu kan. Bahkan masyarakat sekarang ini yang cepat untuk bisa memahami fenomena itu, mengenal informasi dan sebagainya itu bukan lewat omongan ya, tapi dari media sosial gitu, dari internet itu sendiri. Jadi saya kira di media sosial ya, di riset digital ini tidak akan pernah kehabisan stok ya terkait dengan fenomena yang baru yang menarik untuk diteliti, seperti itu. Ya, sehingga dari paparan yang ada kita mengetahui ternyata sudah ada pergeseran masyarakat itu. Dari masyarakat yang urban yang kita atau industrial gitu kan. Ternyata masyarakat kita yang network society yang dikatakan Castle ternyata memang ada gitu. Dulu saya menganggap masyarakat society itu ya masyarakat yang milenial, warnanya kulitnya warnanya perak dan sebagainya gitu kan, menggunakan model robot dan sebagainya. Ternyata ya model dari masyarakat society ya saat ini gitu kan ya. Bukan masyarakat industri saja, industri lagi gitu kan ya, tapi sudah masyarakat society gitu kan.
Artinya masyarakat yang sudah blur ya, yang antara dunia digital dengan dunia nyatanya itu ya sangat blur gitu kan ya. Yang nggak bisa menarik antara yang benar-benar reality apa tidak itu sungguh berbeda. Dan kebanyakan bahkan mereka itu eksis di dunia yang tidak nyata gitu kan. Dan itu sangat hiper reality gitu kan, seperti itu. Jadi sangat berlebihan sekali gitu kan, seperti itu. Ya kita bisa pahami ya bagaimana orang-orang yang membuat konten itu yang sebenarnya di dunia biasanya itu ya biasa-biasa saja ya. Tapi kalau kita melihat di dunia nyata ya dia sudah luar biasa sekali, superhero dan sebagainya kan. Seperti itu. Itu banyak sekali fenomena sosial yang kita dapati seperti itu. Dan tentunya model-model seperti itu ya sangat berarti sekali di dalam sebuah riset gitu kan ya. Baik sosial maupun juga yang lain gitu, seperti itu. Gitu. Jadi masyarakat kita sudah pahami adalah masyarakat digital ya, network society seperti itu. Sudah tidak lagi model-model masyarakat yang model-model masa lampau gitu. Sehingga ya pendekatannya pun seharusnya berbeda ya daripada sebelumnya. Artinya apa? Paradigma tradisional tidak bisa dipaksakan lagi untuk bisa mendekati dengan persoalan-persoalan saat ini gitu. Seperti itu. Atau ya kita didorong lagi untuk bisa membangun ya paradigma baru lagi untuk bisa mendekati masyarakat society yang sudah berbeda dengan masyarakat sebelumnya gitu. Dan kita sudah merasakan banget ketika kehilangan HP ya, itu sudah menjadi persoalan yang krusial gitu kan ya. Di mana-mana gitu. Seperti itu. Baik. Nah, ini kita bisa cermati setidaknya ada 5 aktivitas yang sering diakses oleh pengguna internet. Ada sosial media, ada pesan instan, atau baca berita, mencari informasi, ataupun juga lihat video. Tentunya kalau kita melihat semua informasi ini, tentunya ya banyak sekali informasi-informasi yang big data yang bisa kita tarik untuk sebuah riset itu. Jadi tidak akan pernah kehilangan topik lah untuk bisa mengeksplorasi ini. Dan ternyata aktivitas kita masyarakat saat ini itu kita bisa petakan ya di interaksi sosial dapat direkam di dunia digital gitu. Ya, kita bisa melihat Facebook gitu kan ya. Ternyata di dalamnya juga banyak sekali aktivitas mereka secara daily kan ya. Dan itu pun bisa mencerminkan kepribadiannya seperti apa gitu. Seperti itu. Dan itu dikatakan bisa sebagai fakta sosial gitu kan ya. Karena apa? Karena ketika dia berinteraksi di fotonya, di videonya itu juga mempunyai pengaruh gitu kan, terhadap masyarakat yang lain. Entah berupa komen ya, atau mungkin juga sikap-sikap dan sebagainya itu seperti itu. Seperti hanya polarisasi politik yang saat ini kan, kalau kita melihat di dunia nyata itu nggak kelihatan banget gitu kan ya. Tapi ketika kita berada di dunia maya itu kan baru kelihatan ini statusnya seperti apa, ngomongnya gitu kan ya. Apa yang ditampilkan di dalam status WA-nya ataupun Facebook atau Twitter-nya, komennya itu bisa kelihatan jelas itu keperbiakan di mana. Tapi kalau kita berhadapan face to face ya nggak ada masalah gitu kan. Nah itu menjadi sesuatu yang menarik, fenomena menarik seperti itu. Dan itu data-data yang ada di dalam dunia digital sangat direkam di dalam jejak digital itu, sehingga kita sangat memudahkan ya mengambil data dibandingkan dengan riset tradisional itu yang harus menggali ya dengan wawancara, harus menggali dengan survei seperti itu. Kalau di riset digital datanya sudah ada, tinggal bagaimana cara mengolahnya itu, bagaimana memunculkan atau mengkonstruksi topik ya supaya menarik menjadi jurnal yang bisa dipublish seperti itu. Topik-topik riset digital misalkan di ekonomi kita bisa melakukan riset ya, bisnis online ya, pelaku konsumen dan sebagainya yang ya kita sudah lakukan di sosiologi UI gitu kan ya, dengan Bukalapak ataupun dengan topik-topik yang lain nantinya. Kemungkinan juga di ilmu politik ya, kita bisa melihat perang hoax di dalam kampanye parpol yang saat ini mungkin mulai mengemuka gitu kan. Beberapa caleg-caleg presiden itu kan direspon gitu kan. Capres itu kan direspon oleh pendukung-pendukung yang lain gitu kan. Dan beberapa konsultan politik pun juga melakukan riset itu yang menentukan elektabilitasnya sejauh mana gitu kan terkait dengan suatu fenomena. Dan itu selalu dilakukan dalam per minggu, per pekan gitu kan, ataupun per bulan itu progresnya seperti apa. Gitu. Dan pasti progres itu akan sangat bernilai untuk menentukan strategi gitu kan ya, menghadapi dunia sosial media
terkait dengan respon yang ada. Ataupun juga di sosiologi ya, terkait dengan fenomena yang unik gitu kan ya, atau viral gitu, seperti siswa merokok di depan guru, itu kan sesuatu yang aneh gitu kan ya. Itu bisa menjadi suatu fenomena gitu, ataupun apa namanya, klitih gitu kan di Jogja gitu kan, yang viral di media sosial itu menjadi satu riset yang apa namanya, cukup bagus gitu kan ya, untuk bisa dibandingkan dengan misalkan geng motor di Bandung ataupun di tempat-tempat yang lain. Kita bisa mengkomparasikan. Termasuk juga kajian keamanan terkait dengan gerakan Papua Live Master gitu, seperti itu kan. Yang sempat kemarin pemerintah men-shutdown gitu kan internet di Papua gitu, karena memang isu ini sangat apa namanya, cepat bergerak gitu kan, memunculkan isu keamanan atau konflik yang lebih tinggi lagi gitu, seperti itu. Dan ini kita bisa lakukan tanpa melihat fenomena di dalam apa namanya, riset digital itu harus big data dan sebagainya. Karena biasanya kalau big data itu memang munculnya adalah sebuah visualisasi ya, yang harus terlihat tergambar gitu kan, sehingga bisa diamati dan diberi analisis gitu, seperti itu. Tapi dengan fenomena yang apa namanya, sederhana seperti ini kita bisa lakukan untuk memperdalam lagi. Dan seperti yang disampaikan tadi sama Prof. Dar, informasi-informasi yang ada ini malahan nanti akan bisa kita konfirmasi dengan melakukan apa namanya, riset lanjutan ya, metode dengan riset kualitatif maupun juga kuantitatif gitu kan, seperti apa gitu. Nah, seperti itu. Di dalam media sosial pun juga ada paradoks gitu kan ya, yang mungkin ini menjadi penting juga kalau kita melihat ya. Masyarakat kita ya saat ini seperti ini gitu kan, ketika kita ngobrol sama teman itu ya mereka asik di dunianya, di dunia mayanya mereka gitu kan, daripada asik bercengkrama face to face gitu kan. Nah, ini menjadi satu fenomena bahwa ya masyarakat kita memang sudah fasenya fase masyarakat digital ya, seperti inilah gitu kan ya. Nah, ketika sudah masyarakat digital, apakah pendekatan harus dipaksakan tradisional gitu kan ya, misalkan dengan menggunakan kuanti atau kualitatif gitu kan, tentunya kan berbeda. Jadi inilah sudah satu fakta sosial yang kita bisa pastikan bahwa ya riset digital memang satu keharusan untuk saat ini. Apalagi kalau kita mencari informasi kan ya, ternyata informasi-informasi yang ada lebih banyak merujuk pada Google ya, daripada orang-orang yang kita percayai gitu kan. Karena lebih cepat dan lebih luas itu informasinya. Bahkan mohon maaf, informasi-informasi intelijen itu lebih banyak diasup dari informasi-informasi sumber terbuka gitu kan. Karena untuk mencoba untuk mencari informasi yang A1 dan sebagainya harus ke lapangan dan butuh waktu yang lama gitu kan ya. Dan belum tentu dapat informasi yang seperti itu. Nah, ini adalah suatu fenomena yang patut kita sadari bahwa ya sudah saatnya di riset digital gitu. Sorry itu kan ya. Mencari informasi-informasi yang ada sudah melalui informasi digital, gitu. Tidak lagi ya menggunakan informasi-informasi yang konvensional seperti itu. Berikutnya ya ini sebuah tantangan ya, karena perubahan-perubahan yang begitu cepat ternyata juga memunculkan ruang-ruang ketidakpastian. Ya memang bisa kita cari seperti itu. Tapi ini adalah satu fakta yang menjadi tantangan kita di dalam riset itu pertama ya. Ya, seperti halnya nanti kan ditanyakan, bagaimana mengkonfirmasi apa benar dan salah gitu kan. Pada satu sisi kita kadang-kadang tidak menyatakan ini datanya benar atau salah kan. Tapi kadang-kadang kita bisa memahami bagaimana impact-nya. Seperti dengan hoax gitu kan ya. Hoax itu memang salah gitu kan. Kalau misalkan kita riset ini datanya salah ini, nggak boleh nih kan. Tetapi yang kita teliti bukan benar dan salahnya itu ya, tapi bagaimana impact-nya gitu kan. Bagaimana kepentingan apa yang dibalik hoax itu yang menjadi penting gitu daripada hoax-nya itu sendiri. Kalau kita menggunakan paradigma lama, pasti hoax-nya itu sudah nggak mungkin dijadikan sebuah sumber primer ini. Ini sudah salah. Jadi konteksnya akan berkembang jauh lebih luas gitu daripada hanya sekedar membandingkan, mengkonfirmasi ini datanya benar atau salah gitu. Karena konteks-konteksnya sudah tidak di situ lagi, tapi sudah konteksnya jauh lebih lebar dan lebih luas terkait dengan tadi impact-nya gitu kan. Kemudian terkait dengan siapa yang punya kepentingan di balik itu gitu kan. Ataupun relasi-relasi yang ada di balik ini ada apa gitu kan. Itu menjadi penting di dalam memahami riset digital. Sehingga ya inilah yang melekat ya di setiap interaksi yang ada ya. Ada globality, plurality, identity ya. Sama ketika kita memahami bagaimana sih hoax itu munculkan konflik gitu kan. Ya
Saya merasa waktu di Jawa itu tidak mengenal identitas saya sebagai orang Jawa. Tapi ketika berada di Jakarta gitu, akhirnya memahami, oh saya itu Jawa ternyata gitu kan. Karena teman saya ngomong ini Batak, ini apa namanya Sunda dan sebagainya. Loh, saya ini siapa gitu kan. Nah, di dalam dunia nyata pun di dunia maya pun juga akan terlihat itu identitas yang ada. Dan itu ya memungkinkan sekali ada benturan-benturan apa peradaban, ada konflik dan sebagainya gitu kan. Artinya ya memang dunia nyata akan dunia maya itu akan memunculkan banyak sekali apa namanya fenomena unik ya yang kita bisa teliti terkait dengan connectivity yang sudah terbuka gitu kan, yang nggak bisa disensor sana sini kan ya, seperti itu. Jadi itu juga termasuk peluang apa namanya riset-riset kita di ke depan terkait dengan globality, hyperlity dan sebagainya. Apalagi saat ini ada ChatGPT gitu kan ya. ChatGPT kita misalkan coba untuk ngetik kata kunci tertentu misalkan riset digital itu nanti akan muncul sekali itu. Mau buat apa? Oh, mau buat paper atau buat kebijakan itu sudah muncul sendiri gitu, enak gitu. Atau buat apa dan sebagainya gitu. Tapi memang nggak dalam gitu. Tapi ketika misalkan nanti ChatGPT ini akan apa namanya dikembangkan itu kan ya secara serius gitu kan akan bisa menggeser banyak pihak gitu. Itu yang menjadi fenomena ancaman juga bagi pengetahuan kita nantinya. Seperti itu. Jadi riset-riset yang lagi in itu kan ya dengan mudah digunakan dengan ini. Bagaimana caranya supaya nggak tersensor bahwa ini plagiarisme, teknologi kan juga punya ini ya, punya algoritma yang bisa menggunakan itu. Itu menjadi penting. Yang perlu menjadi penting untuk perhatian kita ke depan itu. Jadi artinya ya riset digital akan lebih ada lompatan yang begitu luar biasa sekali dengan hadirnya artificial intelligence ini. Ketika tidak dibendung gitu kan ya. Atau ada apa namanya misi rahasia gitu kan untuk bikin apa semacam ya perkembangan inilah gitu kan. Itu bisa jadi akan menggeser ya para peneliti nantinya. Seperti itu. Di sisi yang lain, kalau kita bisa melihat dunia digital ternyata sudah dikembangkan sama teman-teman yang eksak gitu kan, yang teknik, engineer, IT dan sebagainya. Tapi kalau di dunia apa sosial, ya cuma hanya sebatas kita sebagai objek saja ya. Jadi hanya sebatas untuk konsumen saja gitu. Dari informasi dari software yang dibuat atau dibikin gitu kan. Dan nanti ke depan menjadi tantangan kita bagaimana software itu mampu membantu kita untuk melakukan riset gitu. Artinya orang-orang sosial tidak lagi terkotaki lagi apa namanya pengetahuannya hanya masalah-masalah tentang apa namanya sosial saja ya, tapi juga diharapkan juga harus melek di software kan, melek apa namanya teknologi juga. Ini yang kita lakukan di sosiologi, kita mengajari adik-adik mahasiswa itu pemrograman Python gitu, pemrograman Python. Ya kenapa ya? Karena kita nggak mau belajar Python ini harus dapat data dari mana gitu kan? Apa harus menggantungkan orang lain itu kan? Maksudnya orang-orang IT dan sebagainya untuk bisa mendapatkan apa namanya data ini gitu kan? Ya kita harus belajar juga, harus mengenal gitu. Ya kita paksakan itu. Kita menganggap ya dogma nggak bisa bikin software dan sebagainya itu ya karena mindset gitu kan. Tapi kalau benar-benar mau belajar, insya Allah bisa gitu. Sehingga nanti ketika kita paham terkait dengan software itu, maka nanti kita lebih luas lagi apa namanya mencari informasinya gitu kan. Selama ini software yang ada masih universal gitu. Artinya di customize ya, dikelola dengan paradigma teman-teman di ilmu komputer gitu kan ya. Yang itu nggak paham bagaimana James Beckett itu memahami terkait dengan symbolic value gitu kan. Ataupun apa namanya terkait dengan ilmu sosial yang lain gitu kan ya, seperti itu menjadi tantangan ke depan ya, sehingga kita bisa pahami bahwa riset digital itu berupaya untuk menempatkan data digital sebagai data primer ya. Ini menjadi penting sekali. Bagaimana data digital yang dulu dianggap data sekunder yang hanya sebatas pelengkap ini menjadi data primer itu, bukanlah data sekunder lagi. Itu menjadi tantangan kita ke depan. Ya, ini salah satu perluasan riset digital kita. Jadi perspektif konvensional memahami ya pelaku-pelaku yang di dunia digital itu ya sebagai agenda setting gitu kan ya. Artinya hanya satu arah saja ya, agenda tertentu
komunikasi media, menggunakan analisis wacana. Nah, nanti kita akan perluas lagi dalam perspektif yang lebih modern lagi ya. Jadi media dipahami tidak cuma satu arah. Masyarakat saat ini sudah berkomunikasi dengan cara yang many to many gitu kan. Jadi nggak diarahkan oleh setting-setting tertentu, tapi dia juga punya setting yang lain. Tapi efek-efeknya kan ada ya tadi apa namanya gesekan gitu kan ya, polarisasi dan sebagainya ini sebagai efek. Tapi ya setidaknya ada perkembangan ya, sehingga kita bisa memahami pergerakan sosial itu lebih fair gitu. Kemudian perspektif lebih lanjut adalah ya tadi interaksi sosial, kita bisa potret ya sebagai aktor, akun-akun sebagai aktor ya, akun-akun di media sosial sebagai aktor gitu, media sosial sebagai arena dan pengetahuan yang jauh lebih dalam lagi dibandingkan dengan perspektif sebelumnya. Ya, apakah dengan hegemoni terkait dengan metode kuantitatif yang mencoba untuk mengeneralisasi dan kualitatif yang ingin detail dan mendalam itu mampu ya mengakomodir terkait dengan big data, kemudian terkait dengan ChatGPT, AI atau artificial intelligence itu menjadi satu koreksi. Apanya cuma dua ini kan. Misalkan kalau muncul ada satu lagi gitu kan, apakah diperbolehkan gitu kan. Itu menjadi satu hal yang tantangan lah untuk pengembangan riset digital ke depan. Karena kualitatif itu ya sebenarnya dalam mendalami studi kasus gitu. Apakah semua fenomena di riset digital yang begitu banyak dengan big data itu cukup dikualitatifkan gitu kan? Atau juga kuantitatif itu untuk mengeneralisasi. Padahal case-case-nya banyak sekali dibandingkan dengan case-case yang kecil gitu kan seperti itu. Apakah bisa akun-akun yang ada di Twitter itu sebuah populasi gitu kan? Padahal akun-akun yang ada itu berkembang terus, berkembang biak itu, seperti itu. Banyak sekali, atau ada akun-akun palsu gitu kan. Atau ya suatu data itu bisa diambil itu apakah bisa merepresentasikan semuanya kan, nggak bisa kan, terus berkembang ada informasi-informasi baru gitu kan. Itu menjadi sebuah tantangan. Sehingga ini mungkin bisa memunculkan ya metode ketiga atau tidak hanya sekedar kualitatif ataupun kuantitatif gitu. Seperti itu. Hingga ini kembali lagi menjadi tantangan ya, pendekatan terbaru seperti apa untuk bisa mengassessment terkait dengan dunia digital yang ya, kita diskusikan sebelumnya. Ya, karena big data yang ada, maka ya tetap visualisasi gitu kan ya. Seperti inilah yang bisa menjelaskan ya terkait dengan fenomena yang ada gitu. Itu menjadi gambaran gitu terkait dengan apakah cuma hanya visualisasi data seperti ini gitu, bisa menjelaskan itu. Nah, kalau visualisasi seperti ini berarti kan angka gitu kan. Berarti riset digital ini adalah riset kuantitatif gitu. Tapi tadi ya terkait dengan akun yang populasi yang begitu besar, apakah bisa disebut sebagai populasi gitu kan? Sedangkan akun kan bisa muncul ya setiap saat, setiap waktu. Bahkan akun-akun yang ada itu bisa hilang gitu kan seperti itu. Kemudian ya kalau misalkan riset kualitatif seperti apa gitu kan? Kalau kita bisa memahami riset kualitatif itu kan berupaya untuk memahami secara mendalam kan. Artinya ya tetap di riset digital pun juga sangat terbuka sekali riset kualitatif ini gitu kan. Berupaya untuk mendalami dengan menggunakan teori-teori yang ada, persoalan-persoalan yang fenomena yang ada bisa dijawab gitu. Tidak hanya sekedar ya tadi benar dan salah gitu kan di dalam menilai hoax itu kan ya. Tapi kita bisa memahami secara mendalam gitu, terkait dengan fenomena di dunia maya dengan pendekatan kualitatif seperti itu. Kita bisa menanyakan lebih banyak lagi gitu, mengapa gitu kan, bagaimana gitu, terkait dengan fenomena yang ada ya, terkait dengan hal yang unik, viral dan sebagainya itu lebih detail lagi. Dan itu sangat memungkinkan bahwa riset-riset digital itu menggunakan riset kualitatif juga gitu, untuk bisa mendalami lagi. Jadi data-data yang ada hanya sebatas pengantar ya, tetapi untuk mendalami itu bisa menggunakan riset kualitatif sehingga kita bisa munculkan teori baru, konsep-konsep baru terkait dengan fenomena yang ada saat ini di dunia digital seperti itu. Ya, seperti saat ini misalkan observasi bisa kita lakukan nih secara live gitu kan ya. Kita bisa menggunakan media-media yang ada misalkan Google Map gitu kan ya. Kita bisa melihat secara langsung misalkan. Atau menggunakan sisi kamera dan sebagainya kita bisa melihat fenomena yang ada gitu. Itu bisa kita lakukan dengan dunia digital dengan model observasi. Apalagi analisis visual kan ya, dengan pengamatan gambar banyak sekali itu, gambar-gambar video dan sebagainya. Itu pun juga kalau misalkan studi pustaka referensi tidak hanya satu ya atau tunggal ya, tapi
banyak sekali informasi-informasi yang sangat beragam dari berbagai sumber gitu. Etnografi pun juga bisa kita lakukan, etnografi digital ya. Seperti halnya kita bisa melihat fenomena seseorang tokoh gitu kan, dilihat dari timeline dari Twitternya gitu kan, komen-komennya apa saja setiap 1 bulan itu ya, dari dia bangun pagi hingga tidur kembali gitu kan, atau timelinenya di Facebooknya kita bisa lihat komen-komen apa, dia berhubungan dengan siapa, atau juga di Instagramnya kan kita bisa lihat. Sehingga etnografi tidak harus ya, digital tidak harus masuk di dalam suatu perkampungan yang jauh gitu kan, di suku-suku apa ya, tapi dengan adanya Twitter, sumber-sumber digital tadi, kita bisa berinteraksi secara langsung live ya terkait kehidupan seseorang seperti itu. Ataupun juga interview kita bisa lakukan melalui Zoom gitu kan, melalui proses-proses yang ada ya di dunia digital yang kita bisa konversi lagi di dalam bentuk data digital lagi. Di YouTube dan sebagainya itu banyak sekali informasi-informasi yang dari sumber primernya juga kan ya, yang ditanyakan oleh orang lain yang kita bisa tangkap gitu kan untuk penelitian digital seperti itu. Sehingga ketika kita bicara masalah tentang riset digital dengan kualitatifnya ya sangat terbuka sekali gitu untuk dilakukan riset tersebut. Jadi tidak terhalangi lagi gitu kan. Kita bisa mengeksplor lebih dalam lagi karena datanya dan sumbernya bisa kita konfirmasikan satu dengan yang lain. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana metode riset digital ini gitu kan ya. Untuk lebih lanjutnya pada pertemuan besok mungkin kita bisa tergambarkan terkait bagaimana pengumpulan data gitu kan, bagaimana mengkategorisasikan hingga menganalisisnya dan memvisualisasikan. Cukup demikian, Prof. Mungkin ada tanya jawab. Terima kasih, Mas Radiatmoko. Saya kira banyak hal ini yang membuka mata saya juga ya. Sebagian Baik, sudah saya pikir-pikir, tapi lebih banyak lagi yang nggak kepikir gitu ya. Jadi saya kira terima kasih bahwa memang betul dunia digital itu sudah jadi populasi sendiri ya. Daripada kita mencari populasi ke belusukan ke sana ke sini gitu ya. Kenapa nggak kemudian kita kita jadikan aja tuh ya, data mining saja gitu ya yang ada di dunia digital. Baik, saya mengundang teman-teman sebelum kita berpisah dan kita ketemu lagi besok, tapi kalau ada hal-hal yang ingin mendesak untuk didiskusikan, monggo. Pak Anabi, gimana Pak Anabi? Oh, Pak Hani, silakan. Pak Heri. Ya, izin, Prof. Ya. Pak Moko dan Prof. Dar ya, fenomena analisa data analisis ini kan sebenarnya dipakai untuk kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan diambil, terutama terkait dengan katakanlah hal-hal yang sifatnya sangat praktis, dunia intelijen memakai, dunia bisnis memakai. Nah, kalau tahapannya menjadi satu produk akademik, saya pikir sudah waktunya akan masuk ke sana seperti yang dikatakan oleh Mas Moko tadi, bahwa saat ini alat memungkinkan, program memungkinkan ya, dengan big data, dengan begitu banyaknya interkoneksi antara periferal dan data-data digital, rekam jejak digital menjadikan ini sebagai satu data yang tercluster. Katakan saja misalnya dengan program FOSS kita bisa melihat suatu tulisan kita ini keterbaruannya bagaimana, network analisisnya seperti apa. Saya pikir ini akan cepat lambat akan sampai kata Pandita. Tinggal bagaimana respon kita di Indonesia ya. Kalau misalnya kemarin Mas Menteri sudah mengeluarkan satu lagi blade lagi bahwa mengatakan bahwa jurnal itu bukan sesuatu yang menjadi persyaratan mahasiswa doktoral misalnya. Nah, ini bagaimana nih nantinya respon kita nih terhadap kebijakan-kebijakan seperti itu? Bagaimana pandangan Prof. Dar atau Mas Moko terhadap hal-hal seperti yang saya sampaikan di atas? Terima kasih. Prof. Dar dulu atau silakan. Pak Moko dulu. Baik, menarik sekali Pak terkait dengan riset digital ini kan ya.
Ya, kita tidak mungkin lagi, Pak. Perkembangan teknologi sudah jauh seperti itu kan. Kita bahkan kaget ketika ada ChatGPT kan. Padahal sebenarnya ChatGPT itu sudah ada gitu di komunitasnya. Tapi karena belum saatnya dipublish gitu kan ya. Mereka menggunakan itu untuk misalkan membuat laporan, membuat jurnal dan sebagainya. Dan ketika dipublish ada pro dan kontra gitu. Ada yang pro, ya dia ingin mendapatkan banyak informasi secara instan dan cepat gitu kan. Karena saat ini kan dibutuhkan hal seperti itu ya. Seperti misalkan di teman-teman intelijen itu kan butuh kecepatan gitu kan. Velox, ya kan seperti itu. Tapi belum tentu juga eksaktonya seperti apa bisa dikonstruksi kembali gitu kan. Gitu. Dan memang ya harus cepat hadir gitu kan untuk apa namanya di dunia apa namanya pendidikan kita di perguruan tinggi kita, sehingga kita bisa mengeksplorasi lebih dalam lagi gitu terkait dengan fenomena yang banyak belum tergali gitu kan, daripada disalib oleh ini teman-teman dari IT yang arahnya ke sana gitu kan, ke ChatGPT yang bisa membuat apa namanya jurnal-jurnal instan gitu kan, yang itu ya secara kedalamannya pun tidak ya kita nggak bisa meragukan lagi, ada yang dalam dan ada yang hanya sebatas mengcopy paste dari beberapa jurnal kemudian memparaphrase itu kan ya, sehingga itu bisa layak menjadi jurnal seperti itu. Jadi saat ini ya saatnya harus berkembang gitu kan. Tapi persoalan-persoalan yang ada kita membahasnya di teman-teman sosial humaniora ya, itu ada keterbatasan gitu terkait dengan teknologinya itu gitu kan. Karena selama ini teman-teman belum aware gitu terkait bagaimana sih merancang sebuah software yang itu dibutuhkan untuk pengembangan apa namanya ilmu sosial gitu kan. Selama ini software yang ada adalah produknya dari teman-teman IT yang tidak tahu mau mengarah mana gitu. Dan ini menjadikan suatu momentum yang baik bagaimana mempertemukan ya teman-teman di bidang IT ya, perkembangan teknologi informasi itu dengan teman-teman di sosial humaniora inginnya seperti apa ini. Bagaimana menteorisasikan misalkan teori-teori yang ada di sosial gitu kan. Teorinya Beckett atau Plestin atau Tony Giddens ataupun yang lain itu bisa diambil dari data-data yang ada di dunia maya gitu. Seperti itu. Itu menjadi tantangan kita, Pak. Tapi yang jelas harus itu kan, harus mulai dari sekarang gitu kan, riset digital. Kalau enggak gitu kita disalib dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat ya, dengan perkembangan teknologi informasi sendiri gitu kan. Adanya ChatGPT ataupun juga nanti ada muncul-muncul yang lain yang kita nggak paham gitu. Tapi itu sangat apa namanya membuat game changers di dalam sebuah apa namanya pendidikan maupun juga di dunia riset itu sendiri. Seperti itu. Ya, saya kasih komen dulu tambah. Saya belum tahu persis ya latar belakang kebijakan baru ini yang tiba-tiba menghilangkan kewajiban untuk menulis laporan dalam bentuk artikel. Pertama, apakah ini akibat dari perkembangan AI tadi, atau memang kita sedang menurunkan grade untuk kelulusan kita. Nah, kalau akibat dari AI, kalau kita berefleksi beberapa perguruan tinggi yang lain, itu justru sedang mengelola AI-nya, ChatGPT-nya, tapi tidak menghapus artikelnya, karena memang ada tren bahwa ChatGPT katanya juga sudah menjadi co-author dalam suatu artikel. Nah, tapi ini satu persoalan tersendiri. Nah, dengan demikian memang ada pemikiran bahwa artikel di dalam jurnal yang baik, yang kredibel, itu tetap dikawal oleh peer group dari komunitas akademik itu. Dengan demikian, walaupun ada ChatGPT, itu tetap ada controlling dari peer group. Nah, tinggal kontrol dari peer group itulah yang nanti mengelola dengan perkembangan ChatGPT dan lain-lain. Nah, tetapi kalau tiba-tiba menghilangkan kewajiban untuk menulis artikel di dalam tugas akhir mahasiswa pasca termasuk mahasiswa doktoral yang dilatar belakangi oleh keinginan untuk menurunkan standar, ini tentu beda lagi. Ini apa namanya analisis kita. Nah, kalau itu sih alasannya karena kita malas saja. Tapi memang sebenarnya berat apa namanya kewajiban tugas akhir yang selama ini karena S3
yaitu wajib jurnal Scopus dan disertasi. Nah, dannya ini yang sebetulnya berat menurut saya. Sebenarnya kalau mau meringankan itu jangan dan, tapi atau nanti ada komunitas yang atau ada dosen, pembimbing, promotor dan mahasiswa bersepakat menulis disertasi saja, misalnya. Tapi ada juga dosen dan mahasiswa yang bersepakat menulis artikel saja dengan kualitas tertentu yang dijaga. Gitu. Menurut saya itu justru lebih realistik daripada tiba-tiba sekarang menghilangkan artikel kembali kepada disertasi. Tapi disertasi pun kan juga sekarang tidak bisa menghindar dari ChatGPT. Itu persoalannya. Nah, sehingga saya belum tahu persis ini apa latar belakangnya menteri ini sama dirjennya ini. Sehingga kita perlu menanyakan juga ini kebijakan terbaru. Demikian saya kira, Prof. Adi. Siap, terima kasih, Prof. Sekarang ini kan era kebijakan populis, Prof. Dar. Ya. Dan kelihatannya populisnya dunia akademik adalah tidak berani, tidak banyak yang mampu untuk itu. Jadi Ya, berarti menurunkan standar ya. standar. Saya duga begitu. Ya. Sekarang ini begitu sekarang. Iya. Era untuk nyari suara kan sekarang ini. Baik, apakah masih ada teman-teman sekalian? Jika tidak ada, kita bisa hentikan sesi 1 lah hari ini. Kita digest dulu apa-apa yang sudah dibicarakan oleh Prof. Dar dan Mas Radiat Moko. Kalau seperti kambing itu dimamah dulu gitu ya, sehingga besok ketika masuk ke hal-hal yang lebih teknis lalu lebih lancar. Moga-moga begitu ya, makanya kemudian kita bagi menjadi 2 hari. Demikian, jika tidak ada kita bisa akhiri. Mari kita saling melambaikan tangan. Sampai jumpa, sampai besok. Bye bye. Terima kasih. Thank you.